Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Muhajirin dan kita senantiasa terus mendoakan bagi yang telah membangunnya dan yang ikut memakmurkannya. Malam ini mungkin kita akan kembali ke tema-tema yang dulu, di mana kita membahas tafsir daripada surah Al-Baqarah. Dan kalau saya tidak ingat, kita sudah sampai ke ayat 25 di dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi kita mulai dari ayat 25 dan juga seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqah qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita kepada mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberikan rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka pun mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Al-Baqarah 25. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Sebagian ahli tafsir mengatakan khitab ayat ini, artinya yang diajak bicara oleh ayat ini adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghabar gembirakan Nabi dan para sahabat di zamannya dengan habar gembira surga karena iman dan amal saleh mereka. Tapi ahli tafsir yang lainnya mengatakan ayat ini umum, bukan hanya mencakup Nabi dan para sahabat, tetapi seluruh orang-orang yang beriman dan beramal saleh sejak zaman Nabi hari ini sampai kiamat dibangkitkan. Maka ayat ini berlaku bagi mereka. Kenapa demikian? Karena kaidah memahami Al-Quran itu sebagaimana ma'ruf dicatat oleh para ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu bukan karena khususnya turun ini kepada siapa, tetapi umumnya lafaz ini mencakup siapapun yang membacanya.
Artinya bahwa ayat ini umum. Kabar gembira yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini adalah umum, baik bagi orang-orang di zaman Nabi, maksudnya para sahabat, ataupun kita semua yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara iman dan amal saleh. Padahal sebenarnya amal saleh itu bagian daripada iman. Seseorang akan meningkat imannya kalau dia banyak melakukan amal salehnya. Dan seseorang akan melemah keimanannya kalau dia lemah dalam amal salehnya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara iman dan amal saleh di sini? Para ulama tafsir menyebutnya dengan sebutan dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan perkara khusus setelah menyebutkan perkara umum. Untuk apa maksudnya? Supaya manusia paham tentang pentingnya amal saleh untuk meningkatkan iman. Artinya amal saleh dalam meningkatkan iman itu lebih besar dibandingkan yang lain. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Jibril dipisahkan dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu. Di malam Lailatul Qadar para malaikat itu turun ke bumi dan juga ruh, maksudnya Jibril di sini. Kenapa Jibril dipisahkan dari kalangan malaikat? Bukankah Jibril itu bagian daripada para malaikat? Itulah yang disebut dengan dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan perkara khusus setelah sebelumnya menyebutkan perkara umum. Untuk apa maksudnya? Untuk menunjukkan bahwa Jibril ini bukan malaikat biasa, tapi malaikat yang luar biasa. Bahkan dia adalah pemimpinnya para malaikat. Makanya dikeluarkan, dikhususkan setelah menyebut kalimat umum untuk mengetahui kedudukan Jibril di antara seluruh para malaikat. Maka dalam ayat ini juga sama. Ketika amal saleh kemudian dikeluarkan dari iman, bukan berarti amal saleh itu bukan bagian daripada iman, tidak. Dia bagian daripada iman. Tapi kenapa disebutkan terpisah? Supaya orang paham bahwa iman itu tidak mungkin tegak kecuali dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tabsyir, kabar gembira. Kita tahu bahwa sesuatu yang paling besar dari faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menghabar gembirakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan sorga yang luar biasa kenikmatannya itu. Ulama menyebutnya adalah annaha tunasyid al-amilin, supaya orang-orang yang beramal saleh itu semakin giat dalam melakukan amalnya, semakin semangat. Samalah kalau seandainya Anda ini merekrut karyawan untuk bekerja ke tempat Anda, entah memperbaiki rumah atau memperbaiki peralatan rumah tangga atau memperbaiki kendaraan. Kemudian kita kasih harga yang tinggi. Kamu perbaiki AC ini, kalau saya perbaiki, saya kasih engkau 100 juta. Perbaiki motor saya, kalau selesai saya kasih 200 juta. Padahal harga motor itu tidak sebanding upahnya. Saya kira orang yang memperbaiki motor itu tidak akan main-main, karena upahnya besar. Lah begitu juga orang-orang yang beramal saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadiahi sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak bisa, sorga yang penuh kenikmatan di dalamnya, dihadiahi bagi orang-orang yang beramal saleh dan beriman sebelumnya, tentu ini bisa menyemangati kita untuk senantiasa terus berbuat baik, karena hadiahnya sorga, bukan main-main.
Tapi masalahnya, terkadang ada orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sorga, tidak memancing semangat dia untuk melakukan banyak amal saleh. Tahu kalau seandainya orang yang melaksanakan salat itu dimasukkan ke dalam sorga, tapi berapa banyak orang-orang yang mereka justru tidak melaksanakan salat. Tahu kalau seandainya orang yang berpuasa Ramadan itu akan menyebabkan orang masuk sorga, tapi masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan zakat, yang meninggalkan haji, meninggalkan zikir, baca Quran dan yang semacamnya. Kenapa? Kenapa himbauan dan kabar gembira Allah itu seolah-olah tidak dipedulikan oleh sebagian besar manusia? Karena mereka menganggap bahwa sorga itu seolah-olah hanya cerita. Kenapa kemudian mereka menganggap seolah-olah itu sorga hanya cerita, bukan sebuah kenyataan yang ada? Karena setiap kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, selalu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sorga, itu disebutkan di akhir, dan sebelumnya menyebutkan soal dunia. Jadi dunia dulu baru sorga, dunia sorga. Selalu disebutkan dalam Quran seperti itu. Mendahulukan menyebutkan dunia, baru menyebutkan akhirat. Inilah kata ulama tafsir bahwa ini yang menjadikan kenapa orang tidak yakin dengan adanya sorga, karena kita terlahir di dunia, tidak terlahir di sorga. Kalau kita terlahir di sorga, saya kira kita tidak mungkin mau di dunia. Jadi kalau seandainya saya, ibu bapak dilahirkan di sorga, saya yakin tidak ada yang mau pindah dari sorga ke dunia. Cuman masalahnya, kita ini terlahir di dunia, dan sorga itu hanya didengar sebagai cerita saja. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dunia lebih sorga dibandingkan sorga. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa sorga dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi dia lebih sorga bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir menganggap dunia ini sorga, sehingga mereka tidak mau mati dan berpisah dari dunia, sehingga hidup mereka hanya mencari dunia, dunia, dunia. Dan mereka takut dengan adanya kematian karena akan berpisah dengan dunianya. Tapi orang-orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman justru dunia itu diinvestasikan untuk sorga, sehingga saat menjelang ajalnya dia sangat bahagia, karena dia akan berpindah dari kehidupan yang hina menjadi kehidupan yang bahagia. Dahulu ada seorang alim namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ma'ruf Ibnu Hajar ini ulama besar. Dialah yang mengarang kitab Bulughul Maram. Dia juga yang mengarang Syarah Sahih Bukhari. Banyak kitabnya yang dibaca oleh ulama-ulama dunia. Bahkan tidak ada pesantren kecuali membaca kitabnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menjadi seorang hakim di zamannya ketika berada di Mesir. Jadi beliau diangkat oleh negara menjadi seorang hakim. Tentu seorang hakim negara yang mengeluarkan fatwa bukan orang biasa. Dia diberikan kekayaan oleh negara, diberikan kendaraan oleh negara, diberikan pakaian, makanan yang enak oleh negara, karena dia sangat mulia kedudukannya. Satu hari Ibnu Hajar ini keluar ke pasar, hendak membeli sesuatu. Tiba-tiba di pasar, yang namanya ulama besar, murid-muridnya di mana-mana, satu pasar keluar semua. Kemudian menghampiri Al-Hafidh Ibnu Hajar ini, hanya ingin mencari berkahnya. Ada yang bertanya, ada yang ingin salaman saja, hanya ingin menyapa saja, karena mereka sangat memuliakan ulama di zaman itu. Ma'ruf karena di zaman itu ilmu dan para ulama memang dimuliakan. Kalau sekarang ya mungkin tidak seperti zaman dulu. Sedikit yang memuliakan ilmu dan ulama itu.
Sehingga di pojok pasar ada seorang Yahudi yang sangat miskin, memandang pemandangan seperti itu. Orang kafir yang miskin ini heran, kok ada orang dimuliakan sedemikian rupa, datang saja satu pasar keluar dan memuliakannya. Jadi dia bertanya, si Yahudi kafir ini, kepada seorang muslim di sebelahnya, tahukah kamu siapa orang itu? Enak sekali hidupnya, kendaraannya bagus, pakaiannya indah, dimuliakan lagi. Maka orang muslim sebelahnya menasihati, celaka engkau, tidak tahu engkau ya, dia adalah mufti negeri kita ini, dia adalah ulama besar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Yahudi kafir ini mengatakan kepada seorang muslim, bisakah kau antar aku kepada dia? Aku ingin bertanya kepadanya. Akhirnya kemudian Yahudi kafir ini diantar oleh seorang muslim menghadap Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu seorang ulama sangat senang ketika ada orang non-muslim datang dan ingin bertanya. Kemudian setelah dihadapkan orang Yahudi kafir ini, dia mengatakan, wahai imam, bisa enggak kami bertanya sesuatu kepadamu? Kata Imam Ibnu Hajar, silahkan. Apa yang akan kau tanyakan? Maka sang Yahudi kafir ini mengatakan, wahai imam, bukankah engkau memandang kami itu kafir di matamu? Kata Imam Ibnu Hajar, tentu, di mataku engkau kafir. Kata Yahudi kafir ini mengatakan, baik, bagaimana pendapatmu dengan sebuah hadis yang disabdakan nabimu? Kemudian kata Ibnu Hajar mengatakan, tentu, apa itu? Kemudian sang Yahudi kafir membacakan hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa imam, bukankah nabimu mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir? Saya di matamu adalah kafir. Kenapa seolah-olah dunia ini membelenggu diriku, seolah-olah penjara bagiku? Aku tidak pernah hidup enak sejak kecil sampai sekarang. Aku ini orang miskin. Katanya dunia di matamu bagi orang kafir itu sorga, tapi di mataku dunia adalah neraka. Sementara engkau di matamu seorang mukmin, tetapi saya lihat engkau tidak terpenjara dengan dunia. Engkau malah memiliki kendaraan yang indah, digaji pemerintah, bajumu bagus, kau dimuliakan manusia. Mana ada penjara bagimu? Yang ada aku yang dipenjara, engkau yang berada di sorga. Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita, mungkin kita susah menjawabnya. Tapi karena pertanyaan ini dilontarkan kepada sang imam ulama besar, tentu jawabannya sudah ada di kepalanya. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wahai Yahudi kafir, sesungguhnya kenapa Nabi kami mengatakan dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir? Saya walaupun seperti yang kau lihat, memiliki kendaraan yang sangat bagus, kemudian juga pakaian yang sangat indah, kemudian digaji pemerintah, bagi saya dunia tetap penjara. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar mengatakan, bagi saya, kita orang yang beriman, dunia ini tetap penjara. Kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan, karena kami belum terbebas dari amal saleh dan kewajiban. Sekaya apapun manusia tetap harus sholat. Sekaya apapun manusia tetap dia harus puasa Ramadan, harus haji kalau mampu, harus zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya, harus banyak melaksanakan ibadah, membaca Quran, berzikir, bersilaturahim, birrul walidain, dan ibadah yang banyak. Kita tidak bisa lepas seperti yang engkau lakukan. Engkau wahai kafir, kau senang-senang saja, kau tidak sholat, kau tidak puasa, kau tidak apa-apa, tapi kami terbebani dengan itu semuanya. Tetapi kata Imam Ibnu Hajar, walaupun demikian, kami punya rumah kelak di sorga, tempat kembali kami. Walaupun kami terpenjara dengan ibadah-ibadah di sini,
seolah-olah kami ini menjadikan dunia ini penjara bagi kami, tapi dibandingkan dengan sorga yang menanti kami, penjara ini bukan apa-apa. Tapi engkau wahai kafir, kehidupanmu di dunia masih tetap dianggap sorga dibandingkan neraka yang menantimu. Sebab kalau seandainya kau masuk neraka, dipastikan kau lebih memilih hidup di dunia dengan kondisimu. Makanya kenapa bagi orang kafir dunia itu bagaikan sorga bila dibandingkan neraka yang menantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman itu mencakup dunia dan akhirat. Adapun di dunia, orang-orang yang beriman akan diberikan al-karamah, kemuliaan, was-sa'adatu, dan kebahagiaan. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin wa untha, min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bagi orang-orang yang beramal saleh dan dia laki-laki ataupun perempuan dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang indah di dunia. Walanaziyannahum, dan juga mereka akan diberikan balasan kelak di akhirat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan bahwa orang-orang yang beriman di dunia itu dipenuhi dengan kebahagiaan, dan di akhirat jauh lebih bahagia lagi. Dari mana kita tahu bahwa orang-orang yang beriman diberikan kebahagiaan di dunia? Karena orang-orang yang beriman itu di dunia akan diberikan hadiah berupa al-maghfiratu min rabbihim. Pertama, dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira orang-orang yang bersabar, yang apabila ditimpa kepada mereka musibah, mereka mengatakan kami semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah, rahmat dari Allah, dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Tentu petunjuk di akhirat adalah petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Iman melahirkan sabar, karena tidak mungkin orang-orang yang sabar kalau tidak iman sebelumnya. Lihat orang-orang kafir, mereka tidak bersabar karena tidak ada iman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa sabar. Dan orang-orang yang sabar, lihat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan apa kepada mereka? Pertama, pujian dari Allah, salawat. Yang kedua, rahmat. Dan yang ketiga, petunjuk, tentu bimbingan di dunia dan bimbingan menuju surga. Kemudian yang kedua, di antara yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman di dunia itu, mereka akan dimudahkan untuk menjauhi dari perkara-perkara kemaksiatan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina ijtanibut taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibadi. Orang-orang yang menjauhi taghut untuk disembah dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka al-busyra, kabar gembira.
Fabashshir ibadi, maka kabar gembirakan kepada hamba-hamba. Dari ayat ini lihat orang-orang yang beriman, di antara sifat-sifatnya adalah mereka menjauhi tagut, artinya kesyirikan dan segala jenis kemaksiatan. Allah kabar gembirakan kepada mereka. Dan ingat, kita tahu bahwa setiap maksiat itu ada pengaruh. Sebagaimana amal soleh juga ada pengaruhnya. Pengaruh kemaksiatan ini macam-macam. Apakah itu mempengaruhi badan kita yang bermaksiat, ataukah justru juga bisa berdampak kepada orang lain, bahkan kepada satu negara? Contoh, Nabi SAW mengatakan nasihat kepada orang-orang muhajirin. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara jangan sampai menimpa kalian. Kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak sampai kepada kalian. Salah satunya Nabi mengatakan apa? Man lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta tu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah sebuah kemungkaran, fahisha itu diartikan perzinahan, homoseksual, LGBT lah bahasa kitanya. Tidaklah sebuah perzinahan dan LGBT itu menyebar di mana-mana tanpa memiliki rasa malu lagi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum terjadi di zaman Nabi. Lihat hari ini, mungkin tidak ada taun, tapi wabah-wabah yang lainnya terjadi akibat perzinahan dan homoseksual. Penyakit yang ma'ruf yang sampai hari ini diteliti oleh para ulama, dunia farmasi dan kedokteran, bahkan orang-orang hebat di barat sekalipun, sampai hari ini belum mampu menemukan obat yang disebut dengan AIDS. Ya, pencegahan ada, tapi penyembuhan belum ditemukan. Okelah kita katakan bahwa seandainya seluruh orang-orang cerdas itu berkumpul satu dunia, kemudian mereka menemukan obat untuk mengobati penyakit ini, ketahuilah bahwa mereka bukan sedang memerangi penyakit AIDS sebenarnya. Yang mereka sedang perangi itu bukan penyakit AIDS, tetapi yang mereka sedang perangi adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia itu masih berzina, selama manusia itu melakukan homoseksual dan penyakit-penyakit kelamin yang lainnya, maka selama itu Allah akan tetap mengirimkan balanya. Seandainya lah penyakit AIDS itu ditemukan obatnya, pasti Allah akan kirimkan penyakit yang jauh lebih berbahaya dibandingkan itu. Karena mereka tidak sedang memerangi penyakit, mereka sedang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan stop, jangan berzina, bukan dibiarkan perzinahan dan dicari obatnya, karena bukan itu maksudnya. Artinya bahwa maksiat itu bisa membahayakan badan kita. Berapa ribu setiap tahunnya di negara-negara banyak yang meninggal gara-gara penyakit ini. Lihat akibat kemaksiatan, jiwa melayang. Atau terkadang maksiat ini bukan membahayakan kita pribadi yang melakukannya, tapi bisa berimbas kepada yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal, di mana Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah yang kalau diturunkan Allah berupa azab, itu bukan hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, bahkan orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Jadi kalau seandainya di sebuah negeri ada segelintir orang yang bermaksiat, nih kalau Allah kirim azab, bukan orang yang bermaksiat saja yang mati itu, orang-orang yang tidak bermaksiat pun ikut mati di situ.
Kalau terjadi gempa, tsunami, gunung meletus dan yang semacamnya, itu bukan orang-orang jahat saja yang mati, orang baik pun mati, orang soleh pun mati di situ. Makanya pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Makanya ada sebuah riwayat dari kisah-kisah Israiliyat, walaupun sebagian para ulama melemahkan riwayat ini, tapi enggak masalah, kita ambil ibrahnya. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak seluruh Bani Israel, karena ketika itu terjadi paceklik, bertahun tidak turun hujan. Jadi Nabi Musa membawa Bani Israel ke tengah-tengah lapangan untuk melakukan istisqa, minta hujan. Setelah lama Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dan mengajak Bani Israel berdoa kepada Allah, hujan tidak kunjung turun. Justru langit bukan malah hitam, makin cerah. Padahal kita tahu Nabi Musa ini adalah Nabi yang suka berdialog dengan Allah. Tapi kenapa dalam hal ini doanya tidak dikabulkan? Mulailah Musa penasaran. Dia berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, kenapa doaku engkau tidak kabulkan? Dan doa-doa Bani Israel kenapa kau tolak? Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa, wahai Musa, masalahnya satu. Di tengah-tengah kaummu yang ribuan yang berada di tanah lapang itu, ada seorang laki-laki, dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 tahun. Rajulun asallah arba'ina sanatan, ada seorang laki-laki bermaksiat kepada Allah 40 tahun. Kalau engkau ingin turun hujan, keluarkan orang itu. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, saya ingin tahu yang mana satu orangnya, siapa namanya. Saya akan keluarkan dia dari sini. Tapi Allah mengatakan, ya Musa, aku tidak akan menyebutkan dia. Kau cari sendiri. Kau tinggal teriak saja, siapa yang pernah bermaksiat 40 tahun keluar dari lapangan ini. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengumpulkan Bani Israel, mulai tampil di atas mimbar dan mengatakan, man minkum asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang bermaksiat selama 40 tahun dan tidak bertobat, keluar dari sini. Karena tidak menyebut nama, orang ribuan, masing-masing orang memandang kiri kanan. Jangan-jangan kamu, jangan-jangan kamu. Semua akhirnya bingung, yang mana satu karena tidak menyebut nama. Rupanya dari sekian ribu Bani Israel adalah yang merasa bahwa jangan-jangan itu yang dimaksud saya. Karena saya selama 40 tahun saya bermaksiat dan tidak pernah bertobat. Mulailah dia menundukkan kepalanya, kemudian menutup dengan serbannya dengan malunya. Kemudian dalam hatinya dia mengatakan, ya Rabb, aku sudah 40 tahun bermaksiat kepadamu, engkau tutup aibku. Apakah hari ini kau akan bongkar aibku? Engkau sudah menutup aibku selama 40 tahun. Tidak ada orang yang tahu aku ini ahli maksiat. Apakah hari ini engkau akan bongkar aibku di hadapan ribuan orang-orang di sini? Maka dia menangis, kemudian meneteskan air mata dan mengatakan, ya Rabb, tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat sungguh-sungguh kepadamu ya Rabb, maka setelah ini aku tidak akan maksiat lagi. Ketika dia bertobat, menangis, dan dia berjanji tidak kembali ke maksiat, tiba-tiba langit yang tadinya cerah menjadi gelap dan siap menurunkan hujannya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam heran, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala langsung menggelapkan langit padahal belum ada yang keluar dari situ. Maka dia datang lagi menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, bukankah kau tadi mengatakan engkau tidak akan mengijabah doa-doa kami dan tidak mungkin menurunkan hujan sampai kau keluarkan satu orang yang bermaksiat 40 tahun. Orang itu belum keluar, kenapa kau ijabah? Maka Allah mengatakan, ya Musa, orang yang bermaksiat 40 tahun itu sudah bertobat. Karena tobatnya inilah aku turunkan hujan. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, tunjukkan siapa dia, siapa namanya, saya ingin tahu siapa dia. Maka Allah mengatakan, ya Musa, ketika orang itu 40 tahun bermaksiat, ku tutup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, ku bongkar aibnya.
Ketika bermaksiat saja ku tutup aibnya, masa setelah bertobat ku bongkar aibnya? Lihat bagaimana rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan kalau seandainya maksiat kita satu saja dibongkar, boleh jadi kita bisa mati berdiri, malu dan dipermalukan oleh manusia. Tapi Allah itu rahim. Banyak di antara kita yang ditutup aibnya, sehingga walaupun kita ini sebenarnya hina di mata manusia, tetap memuliakan kita. Kenapa? Karena Allah itu sitir, maha penutup aib. Bersyukurlah kepada Allah yang masih menutup aib kita. Makanya kenapa termasuk dosa besar orang yang menceritakan aibnya sendiri kepada orang lain. Kata Nabi SAW, ada manusia yang ketika kemudian dia bermaksiat di malam hari, tiba-tiba dia bongkar aibnya kepada manusia di siang hari. Atau bermaksiat di siang hari, Allah sudah tutup aibnya, dia bongkar pula maksiatnya di malam hari. Maka orang ini adalah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ketika dia bermaksiat ku tutup aibnya, masa setelah kau tobat aku bongkar aibnya? Tidak bisa, wahai Musa. Maka sejak itu Nabi Musa tidak tahu siapa orangnya. Tapi dari sini kita tahu, lihat akibat satu orang yang bermaksiat, tidak turun hujan dan menjadikan kekeringan dan membahayakan ribuan manusia. Satu orang yang bermaksiat, satu negara bisa rugi. Itulah maksiat namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hanya orang-orang yang beriman yang akan menjauh dari kemaksiatan. Karena iman itu yazid wa yankus. Dia bisa berkurang, dia bisa bertambah. Dia berkurang karena kemaksiatan, dan dia bertambah karena amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral, inilah gaya orang-orang yang beriman, maka mereka mampu menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Dengan adanya orang-orang yang beriman, maka terselamatkanlah pribadi-pribadi manusia, bahkan terselamatkan satu bangsa karena keimanannya. Ini tentu kabar gembira di dunia. Adapun di akhirat, bukan hanya sebelum masuk surga, setelah masuk surga, tapi sebelum masuk surga, ketika di alam barzakh, bahkan ketika saat detik wafatnya saja, orang-orang yang beriman itu sudah dibahagiakan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah di atas iman kepada Allah, maka saat kematiannya turun para malaikat. Untuk apa? Untuk menghabar gembirakan kepadanya. Karena setiap orang yang sedang sakaratul maut itu dikirim 4 malaikat. Satu yang disebut dengan malakul maut, dan yang tiganya yang disebut dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian, pembantu malakul maut. Makanya Allah mengatakan tawaffathum rusuluna, kami wafatkan mereka dengan mengutus utusan-utusan kami. Kalimat rusul jama, bukan satu, artinya malaikat maut bukan satu orang, tapi ada pembantu-pembantunya. Untuk apa pembantu-pembantunya ini? Ingat, malaikat maut itu tugasnya satu saja, dia mencabut nyawa yang ada di tenggorokan. Setelah dicabut, selesai tugas dia. Bebannya diberikan kepada para malaikat yang lainnya, termasuk yang mendorong ruh dari setiap jari-jari dan kaki-kaki, kemudian didorong sampai ke badan, sampai kemudian bersarang di kerongkongan. Itu bukan tugas malakul maut, itu tugas para pembantu malaikat. Baru setelah didorong ruh itu sampai di kerongkongan, disitulah malakul maut mengambil dari mulutnya. Makanya disebut malaikat kematian. Karena kalau sudah ruh di tenggorokan dan sudah dipegang malakul maut, tidak ada yang bisa mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rah. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah dia, mengobati dia, mengembalikan ruhnya? Tidak bisa. Karena kalau sudah di sini, itu artinya ruh sudah dipegang malakul maut. Dari sinilah kenapa Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubatnya seorang hamba sebelum ruh di kerongkongan.
Sebab kalau ruh sudah di kerongkongan dipastikan mati, percuma taubat juga. Tapi orang-orang yang beriman, ketika rusul maut itu mendorong dengan pelan, kemudian ruh sudah sampai di tenggorokan, maka malaikat-malaikat yang lainnya ada yang menyediakan kain kafan dari sorga, ada yang menyediakan minyak wangi dari sorga, ada yang membisik-bisikan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, kau sudah dihabarkan sorga. Macam mana ruh seorang yang beriman tidak bahagia kalau seperti ini? Makanya Nabi SAW mengatakan, ruhnya seorang mukmin ketika keluar ibarat tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Anggaplah ini teko. Kalau penuh dengan air kita tuangkan pasti akan muncrat karena masih banyak isinya. Tapi kalau tinggal satu tetes saja dalam teko itu, kemudian kita tuangkan, maka yang satu tetes itu akan berjalan dengan sangat pelan. Sampai di mulut teko, netesnya saja gantung dulu baru netes. Begitulah ruhnya seorang mukmin dicabut pelan-pelan, seperti aliran terakhir dari mulut teko, kata Nabi. Saking lembutnya. Tetapi walaupun demikian, tetap namanya kematian itu ada sakaratnya, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam pertempuran, ya memang tidak ada sakarat, artinya tidak merasakan sakit. Makanya orang yang mati syahid ingin dikembalikan ke dunia. Tetapi semua orang selain orang yang mati syahid, maka mereka akan merasakan sakit yang tahu hanya Allah saja. Tapi bagi orang yang beriman, sakit itu sekejap. Karena hikmahnya, kata para ulama, sakit yang dirasakan saat sakaratul maut bagi orang-orang yang beriman itu boleh jadi itu akhir untuk menebus kesalahannya. Karena sakit itu diantara hikmahnya menggugurkan dosa. Boleh jadi sakit itulah untuk menggugurkan dosa terakhir yang di badannya. Tapi bagi orang kafir, sakit itu justru awal azab bagi dirinya. Jadi saat kematian orang yang beriman saja sudah dibahagiakan, belum masuk kuburan dapat nikmat, belum kemudian di akhirat sebagaimana firman Allah di sini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahumul jannah. Mereka akan diberikan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menghabar gembirakan setelah iman adalah amal soleh. Amal soleh ini definisinya adalah orang yang melakukan kewajiban dia kepada Allah, atau disebut dengan haqqullah. Dan yang kedua, memberikan kewajiban kepada sesama makhluk Allah. Makanya ada istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Ada kewajiban yang harus kita berikan kepada Allah, ada kewajiban yang harus kita berikan kepada manusia. Istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, seseorang kepada tetangga, kepada kawan, bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Semua memiliki hak. Jadi orang yang disebut soleh itu kalau dia bisa melaksanakan dua hak, dia baik kepada Allah juga baik kepada makhluk. Karena ada di antara manusia itu dia baik kepada Allah tapi tidak baik kepada makhluk, belum dikatakan soleh. Di satu sisi ada orang yang baik kepada makhluk, tidak baik pula hubungan dengan Allah, belum dikatakan soleh. Kalau ingin dikatakan soleh, baiklah kepada Allah, baiklah kepada makhluk, baru dikatakan soleh. Contoh umpamanya, ada seorang suami, solatnya tidak pernah tinggal, ngajinya oke, baca Qur'annya pokoknya ibadahnya luar biasa, tapi dia buruk perangainya kepada istrinya, suka menampar, suka marah-marah, tidak memberikan nafkah, terkadang KDRT menyiksanya dan begitu seterusnya. Maka ini belum dikatakan soleh walaupun dia ahli ibadah, karena dia belum berbuat baik kepada manusia. Atau sebaliknya, sama istrinya luar biasa, kasih rumah yang bagus, kendaraan yang enak, gajinya pun diserahkan, selalu senyum, tidak pernah menyakiti, semua hak dan kewajibannya diberikan, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran, tidak pernah macam-macam dengan Allah. Ini pun belum dikatakan saleh, karena dia hanya satu kewajiban dilaksanakan, tapi kewajiban utamanya ditinggalkan. Jadi kalau ingin dikatakan saleh, lakukan dua perkara: baguskan hubungan kita dengan Allah,
Kemudian setelah itu baguskan hubungan kita dengan manusia. Makanya dari sini Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada seorang laki-laki mau melamar salah satu anak dari putri kita, umpamanya kita punya anak perempuan, datanglah laki-laki kepada kita untuk melamar anak kita. Apa kata Nabi SAW? Lihat dua perkara. Pertama agamanya, yang kedua akhlaknya. Kalau agamanya oke, akhlaknya top, kata Rasul, nikahkan anak kita dengan dia. Kalau tidak, hancur anak kita. Kenapa? Karena orang ini sudah memiliki syarat kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, hubungan dia dengan Allah, agamanya. Kebahagiaan yang kedua, hubungan dia dengan makhluk, akhlaknya. Kalau hanya memilihkan agamanya saja tapi tidak berakhlak, anak kita tidak akan bahagia. Kalau hanya memilihkan akhlaknya saja, campakkan agamanya, tidak akan bahagia. Ambil dua-duanya. Masalahnya, kalau zaman sekarang jarang orang yang berpikir ke situ. Kalau seandainya ada dua laki-laki, satu santri saya Jabal Uhud, hafal Quran, tapi miskin, tinggal di Ruli. Yang satu pula dokter, tinggal di Sukajadi, gajinya ratusan ribu, rumahnya bagus, kendaraannya mewah. Datang dua-duanya melamar putri kita. Kira-kira mana yang dipilih? Santri saya atau dokter spesialis? Nggak mungkin orang berpikir, nantilah kasih dokter dulu. Nanti kalau yang muridnya ustadz tuh kalau punya adik lagi, paling gitu jawabannya, supaya nggak tersinggung kan? Karena apa? Kita berpikir soal dunia masalahnya. Tidak terpikir bahwa kehidupan ini bukan sekali. Kehidupan ini bisa dua kali. Makanya Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada aku, kata Allah. Dulu kalian tidak ada, kami hidupkan kalian, kami wafatkan kalian, kami hidupkan kembali kalian, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Lihat, Allah menyebut dua kata hidup. Artinya apa? Manusia akan hidup di dua kata hidup ini. Kehidupan pertama adalah kehidupan dunia, dan kehidupan kedua adalah kehidupan akhirat. Ingat, kehidupan kedua ditentukan oleh kehidupan pertama. Kehidupan akhirat itu ditentukan oleh kehidupan dunia. Dan ingat bahwa kehidupan dunia ini sangat pendek. Kehidupan akhirat itu sangat panjang dan sangat kekal dan sangat abadi. Sampai-sampai ada istilah, sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang, tapi sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek. Mana ayatnya? Inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia ibarat 1000 tahun. Kalau seandainya orang masuk neraka satu hari, seolah-olah disiksa di dunia 1000 tahun. Bayangkan, kalau orang masuk surga satu hari, seolah-olah mendapatkan kenikmatan di dunia 1000 tahun. Itulah yang saya katakan, sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang, tapi sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek. Tetapi panjangnya kehidupan akhirat tetap ditentukan oleh pendeknya kehidupan dunia. Maka hati-hati hidup di dunia, karena menentukan baik buruknya di akhirat. Makanya ada istilah dalam Quran itu, "Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kita tanam di dunia pasti akan dituai di akhirat. Kebaikan menuai kebaikan, keburukan menuai keburukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran. Maka amal saleh dan iman dan amal saleh ini adalah kebahagiaan, kunci kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Di sini Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah katakan, bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ingat, sorga itu bukan satu tapi banyak, sesuai dengan tingkatan. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Al-Harith.
ketika ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga perbatasan, karena saat berperang kalau malam kan istirahat, jadi kan ada tim ronda untuk menjaga pasukan. Rupanya ketika dia ngeronda, disangkanya musuh. Ada sahabat yang kemudian mengambil busur panah dan anak panahnya dilesatkan kepada dia, padahal itu sahabat. Disangkanya musuh, padahal dia sedang ronda. Disangkanya mata-mata musuh masuk, mati dia gara-gara panah itu. Kemudian setelah itu esoknya berperang dan Allah menangkan peperangan. Saat pulang, semua keluarga tentu menanti keluarganya yang selamat ataupun yang syahid. Maka Ummu Haris, ibunya Al-Haris ini bertanya kepada para sahabat, mana anakku? Kenapa belum pulang? Orang-orang mengatakan anakmu tertembak salah sasar. Kemudian ibunya, kalau begitu anakku tidak mati syahid, karena tidak mati dalam peperangan, karena ini kan mati salah sasar namanya. Apakah anakku di surga atau di neraka? Maka dia datang kepada Nabi SAW sambil nangis dan mengatakan, ya Rasulullah, ainal Haris, di mana Haris putraku? Maksudnya kalau dia mati, apakah dia masuk surga atau neraka? Di mana putraku? Maka Nabi SAW mengatakan, putramu ada di surga yang paling tinggi. Maksudnya surga ada, dan surga itu bukan satu tingkatan, kata Nabi. Artinya surga itu banyak tingkatan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW kepada para pembaca Quran nanti di sorga, Allah mengatakan dan mengumpulkan orang-orang yang pakar Quran, yang gemar membaca Quran itu. Apa kata Allah? Iqra, baca Quran, wartak, naik kau ke sana. Kemudian diletakkan rop-rop sayap di pundaknya dan dia pun terbang. Kata Nabi SAW, warattil kama kunta turatil fid dunya. Tartilkan bacaanmu sebagaimana kau membaca Quran di dunia, kau tartilkan juga di sini. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqruha. Tempat dudukmu di sorga ditentukan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Ulama mengatakan semakin banyak baca Quran semakin tinggi tingkatannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memahami ayat ini mengatakan bahwa jumlah tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.500 kurang lebih. Sebanyak itulah tingkatan di sorga. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya bagaikan langit dan bumi. Satu tingkatan ke tingkatan itu bagaikan langit dan bumi. Sementara tingkatan di sorga itu sebanyak ayat dalam Quran. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sebanyak huruf dalam Quran. Saking banyaknya tingkatan, makanya di sini menggunakan jama'. Lahumul jannat, bahwa sorga itu bukan satu tapi banyak, sesuai dengan tingkatannya. Kemudian Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya mengalir sungai-sungai. Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 15, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam sorga itu ada sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan juga tidak berubah baunya. Kemudian ada air atau sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian ada air sungai dari khamar yang lezat bagi peminumnya. Dan ada air sungai dari madu yang disaring yang sangat lezat dan enak bagi orang-orang yang memakannya. Lihat bagaimana Allah menyediakan air. Ulama tafsir mengatakan sungai di sorga itu tidak ada dinding kiri kanan. Kalau kita lihat buat solokan, supaya air tidak meluber, tentu akan dikasih dinding kiri kanan kan, supaya airnya tidak kemana-mana. Tapi di sorga itu tidak ada dinding, tidak ada yang menyekat kiri kanan, tapi tidak meluber kemana-mana. Ya tentu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu segala sesuatu maha mampu. Dan itu keajaiban sorga. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan setiap tingkatan di sorga itu satu aliran sungai. Itu air bersih, air mineral, tidak pernah berubah baik rasa atau baunya. Tapi negara kita saja, saya waktu masih kecil di Majalengka sana, kebetulan di kampung saya itu ada 3 sungai. Ada 4 sungai yang kecil.
Empat-empatnya bisa digunakan. Mandi, nyuci, pokoknya semua serba di sungai. Tapi belakangan saya pulang ke sana, satu pun sungai tidak dipakai. Penuh limbah tahu di situ. Wah, sampah di mana-mana, ikan pun mati. Itulah sungai di dunia bisa berubah. Dalam hitungan tahun bisa berubah kan? Tapi sungai di sorga tidak akan berubah, baik rasanya ataupun baunya, seolah-olah sumbernya. Kemudian yang kedua, ada sungai dari susu tidak berubah rasanya. Kita saja kalau buat susu, umpamanya kita buat susu, letakkan susu itu 1 minggu, jangan diminum. Setelah 1 minggu baru diminum. Enggak mencret yang minum tuh. Berubah susu di dunia itu kan. Bisa jadi penyakit, ada racunnya. Tapi susu di sorga tidak akan berubah rasanya. Ya segitu saja rasanya. Kemudian ada sungai dari khamar, dari arak. Sangat lezat peminumnya. Karena arak di dunia dengan arak di sorga itu hanya sama nama tapi beda rasa. Arak di dunia ini minimalnya menyakiti manusia itu sakit kepala. Paling tinggi tidur di solokan, nggak sadar. Tapi arak di sorga itu sama sekali tidak buat stres, tidak buat pusing, tapi enak dirasa. Itu yang disebut di sini ladzatil syaribin. Bahkan lebih daripada itu ada sungai madu. Kita minum madu saja harus bertengkar dengan tawon kan. Ya kita yang tinggal beli botolannya saja. Tapi orang yang mereka betul-betul cari madu, bertengkar dulu dengan tawonnya itu. Tapi di sana tidak dari tawonnya. Memang Allah aliri air madu yang sudah disaring. Dan ini semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Anna lahumul jannah tajri min tahtihal an'ar." Kemudian Allah mengatakan, "Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullama ruziku," setiap kali mereka diberikan rizki. Kullama ruziku, setiap kali mereka diberikan rizki dari buah-buahan, mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Rasa-rasanya buah-buahan ini pernah kami makan dahulu di dunia. Mutasyabihah, mirip. Ya. Jadi seluruh buah-buahan di sorga dengan buah-buahan di dunia itu semuanya sama, baik dalam bentuknya, baik dalam warnanya sama. Pisang ya kayak gitu pisang. Bentuknya ya kayak gitu, apel ya kayak gitu, anggur ya kayak gitu. Ya, buah naga ya kayak gitu, semuanya sama, tidak ada bedanya. Dalam bentuk dan warna tidak ada beda. Mutasyabiha kata Allah. Tetapi yang membedakan adalah rasa. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan bahwa semua laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada di sorga sesuatu pun yang sama dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama saja. Ini pisang sana pisang, ini anggur sana anggur, ini apel sana apel, sama nama, sama bentuk, sama warna. Tapi rasa itulah yang membedakan. Itulah rasa yang Rasul katakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Rasa kenikmatan yang luar biasa tidak pernah dilihat, didengar, bahkan terlintas pun tidak. Tapi lihat di dunia ini, kadang-kadang bentuknya bagus sekali. Pas dibuka, sama sekali dibuang mentah, muntah kita memakannya. Kemarin saya beli durian itu. Yang jelek justru enak pula tuh. Yang bagus pas buka rupanya mentah pula tuh. Itu kalau hanya lihat dohirnya saja. Di dunia ini terkadang nampaknya yang bagus, ketika dibuka itu pula yang paling jelek. Nampaknya jelek, ketika dibuka itu pula yang paling bagus. Itulah perbedaan dunia dengan akhirat. Kalau di akhirat itu luar dalam bagus. Kalau di dunia terbalik, luar bagus dalam tak bagus, atau sebaliknya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratin qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu biha mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun
wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka diberikan istri-istri yang suci dan mereka akan dikekalkan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailata badrin la yabsaquna fiha wa la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna aniyatuhum adh-dhahab wal fidda wa majamiruhum uluwa wa rashquhum al-misku wa likulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu sukihima min wara'il lahmi min al-husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud qulubuhum qalbun wahid yusabbihuna Allah bukrata wa ashila. Lihat ini Rasul hendak menggambarkan bidadari. Kata Nabi SAW, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Mereka tidak pernah mengeluarkan ingus. Penduduk surga itu tidak beringus. Di dunia ini bentar-bentar batuk, keluar dahaknya, keluar umbalnya. Ya. Kalau bersin keluar umbal. Di surga enggak ada umbal, enggak ada dahak. Kemudian kata Nabi, mereka tidak meludah. Di surga tidak ada orang meludah. Kemudian tidak pula mereka buang air besar. Di surga tidak ada toilet, baik toilet pribadi atau umum. Siapa yang buang hajat? Enggak ada yang buang hajat di sana. Di surga itu perabotan mereka di dalamnya terbuat dari emas dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Sisir saja dari emas dan perak. Kalau kita dari plastik, made in China lagi. Penghangat mereka terbuat dari kayu cendana. Keringat mereka seharum minyak misik. Jadi keringatnya saja seharum minyak misik. Keringat kita sesuai dengan yang kita makan kan? Makan sambal terasi, keringat bau terasi. Makan pete, keringat bau pete. Apa yang kita makan itu yang keluar dari badan kita. Tapi penduduk surga keringatnya seperti minyak misik. Kemudian Nabi mengatakan setiap penduduk surga minimalnya diberikan 2 bidadari. Minimal 2 bidadari. Maksimal tidak terbatas. Minimal 2 bidadari. Sumsum tulang betis mereka dapat terlihat dari daging karena saking cantiknya. Tidak ada pertengkaran di sana. Tidak pula saling membenci. Di dunia orang poligami itu kayak perang dunia Amerika, Ukraina sama Rusia. Tapi di surga walaupun bidadarinya banyak, madunya banyak, kata Nabi SAW, tidak saling membenci, tidak saling bertengkar. Hati mereka bagikan hati yang satu, yang senantiasa bertasbih di pagi hari dan juga bertasbih di petang hari. Itulah enaknya di surga. Istri banyak, tapi tak ada yang cemburu. Di dunia istri satu, baru mau akan poligami, ngancam mau bunuh. Belum terjadi padahal kan, apalagi terjadi. Nah ini bagaimana Allah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Diberikan wanita yang suci, tidak berhaid, tidak bernifas, senantiasa perawan. Walaupun dipakai tetap perawan. Umur mereka tidak berubah. Lihat istri kita waktu kita menikah, cantiknya luar biasa. 50 tahun lewat, mandang pun malas kita memandangnya. Tapi lihat wanita surga itu usianya antara 23 sampai 32 sampai 33. Segitu saja umurnya. Antara 32-33. Tidak akan berubah. Makanya dahulu di zaman Rasul ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasul. Rasul, apakah di surga itu ada nenek-nenek? Kata Rasul, maaf, di surga enggak ada nenek-nenek. Nenek ini sambil nangis pulang. Disangka dia tidak masuk surga. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat, katakan kepada nenek itu, bukan berarti nenek itu tidak akan masuk surga. Maksudnya di surga tidak ada nenek-nenek. Kemudian Rasul membacakan, inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkara. Sampaikan ayat ini kepada dia. Inna ansha'nahunna insha'an. Kami akan ciptakan wanita-wanita surga itu seindah mungkin. Wa ja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka senantiasa perawan, kata Allah. Sampaikan ayat ini kepada nenek itu. Baru sekali sampaikan, nenek itu tersenyum kemudian tertawa.
Dari sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan betapa indahnya para bidadari sorga itu. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmishunna insun wala qablahum wala jan. Dalam sorga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka sopan dan menundukkan pandangan. Imam Ahmad itu punya istri, dan diceritakan oleh beliau, sepanjang saya menikah sampai menjelang wafat, aku tidak pernah bertengkar walaupun satu kali dengan istriku. Kenapa? Karena istrinya memahami, nurut dengan perkataan Imam Ahmad. Tidak pernah ada pertengkaran walaupun sekali seumur hidup dia. Saya tanya, antum yang sudah beristri, berapa kali bertengkar dengan istri coba? Masalah pulang kampung aja tengkar, masalah belanja tengkar, masalah pakaian, lebaran, semua ditengkarkan. Masalah sederhana jadi besar, masalah besar makin besar. Artinya wanita-wanita yang mungkin memiliki sifat bidadari di dunia itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali gitu maksudnya. Mungkin dari 1 dari sekian ribu. Tapi lihat wanita-wanita sorga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Inilah, dan mereka Allah katakan di akhir ayat, dan mereka akan dikekalkan di dalam. Artinya kenikmatan sorga itu kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi dan selama-lamanya. Wallahu alam, satu ayat saja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.